warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Di sini saya Salsabila Konintawatoni dengan NIM 2042335 akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbahasa dan kesusastraan. Nah, di sini saya akan mencuil sedikit mengenai perkembangan sastra di Indonesia. Tonton video sampai akhir ya. Nah, kalian tahu nggak apa itu sastra? Sastra adalah bahasa atau kata-kata atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah kitab, bukan bahasa atau kata-kata yang dipakai dalam sehari-hari. Nah, di dalam perkembangan sastra Indonesia itu ada beberapa periodisasi atau angkatan dalam sejarah sastra Indonesia. Yang pertama itu ada Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50, Angkatan 66 sampai 70-an, Dasawarsa 80 dan Angkatan Reformasi. Nah, mengenai pembahasan yang pertama ada Angkatan Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama lahir sekitar abad ke-20 atau tahun 1900-an. Karya yang dihasilkan pada Angkatan Pujangga Lama ini meliputi syair, puisi, talibun, saloka, dan hikayat. Nah, pada Angkatan Pujangga Lama ini, karya sastra itu belum tahu siapa yang menulis atau penulis itu bersifat anonim. Seperti teman-teman apa ada yang tahu siapa yang menulis dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih? Seperti itu. Jadi penulis itu masih belum diketahui atau bersifat anonim. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua mengenai Angkatan Sastra Melayu. Angkatan Sastra Melayu mulai pada tahun 1870 sampai dengan 1942. Ciri khas yang menempel pada Angkatan Melayu ini adalah yang pertama mengenai karya sastra yang ditulis itu menggunakan tangan pada kertas, kemudian diperbanyak dengan cara menyalin, dan karya sastra ini disebut dengan naskah. Pada Angkatan Sastra Melayu ini mulai banyak sekali novel yang terjemah, tetapi sedikit penulis yang menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya ada pembahasan yang keempat mengenai Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir sekitar tahun 1933 sampai 1944, di mana pada Angkatan Pujangga Baru ini lahir atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Angkatan Balai Pustaka, terutama yang menyangkut rasa nasionalisme. Pembahasan yang kelima mengenai Angkatan 45. Angkatan 45 lahir sekitar tahun 1945 sampai 1949. Di mana pada angkatan ini baru terjadi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Makanya tulisan atau sastra diwarnai dengan pengalaman hidup yang bergejolak pada politik, sosial, dan budaya. Pada angkatan 45 ini, penulis yang terkemukakan adalah Khairil Anwar. Selanjutnya ada pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam mengenai Angkatan 50-an. Angkatan 50-an berdiri sekitar tahun 1950 sampai 1956. Pada angkatan ini didominasi oleh cerita pendek dan kumpulan puisi. Di angkatan 50-an ini muncul gerakan komunis yang berada pada kalangan sastrawan. Selanjutnya, penulis yang terkemukakan pada era ini adalah A.A. Nawis. Selanjutnya ada pembahasan yang ketujuh mengenai Angkatan 66 sampai 7. Di era ini banyak pengaruh yang masuk atau yang muncul sehingga menyebabkan penulis itu menemukan gayanya masing-masing. Selanjutnya ada pembahasan yang ke-8 mengenai Angkatan Dasawarsa 80-an. Angkatan ini berdiri sekitar tahun 1980. Angkatan ini tidak banyak perubahan dari angkatan sebelumnya, tetapi ditandai oleh banyaknya roman atau percintaan. Ada pembahasan yang terakhir mengenai Angkatan Reformasi. Angkatan Reformasi berdiri sekitar tahun 1998 sampai 1999. Di angkatan ini banyaknya karya sastra yang bertema sosial dan politik. Sekian dulu pembahasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah teman-teman.